Watil kal amsalu nadribu halin nas wa may yaqiluha ilal alimun. Paling mereka yang alim, yang sudah maklum, bukan hanya alimah. Tadi semua, ya. Maka idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu, kamu bertanya, kenapa, apa yang terjadi? Itu tadi. Oh, kenapa saya bisa mati? Tadi. Kamu lihat tubuh kamu, jasad kamu lagi dicandakin tadi semua. Lagi dimandiin oleh keluargamu. Oh, lihat, kau panik melihatnya. Kenapa saya ada dua? Harusnya kamu ada dua dari sini, kau sadari itu. Bahkan kalau bisa pecahkan tubuhmu dari sekarang. Lepaskan, latihlah dia keluar masuk dari tubuhmu. Seharusnya begitu dari sini. Biar kamu nggak panik melihat itu. Tadi, idza zulzilatil, dia goncang jiwanya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu wa qala al insanu ma, dia kamu bertanya. Tadi. Wa qala al insanu ma la yauma idin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Barulah kamu panik. Apa yang telah kulakukan? Bangkai ini telah melantarkanku. Tadi semua. Kau lihat apa yang sudah kamu lakukan. Ternyata sia-sia. Disitulah kegoncangan, Pak. Barulah kau akan menghadapi pamaya mal misqala darratin khairan yarah wa may ya'mal misqala darratin syarran yarah. Dan di surat ini Allah menegaskan adalah yauma nad'u kulla unasim bi imamihim faman utiya, maka barang siapa yang diberikan kitabahu bi yamini, catatan dari sebelah kanan. Artinya kamu ruhnya sudah melihat Allah, sudah bertemu dengan ayah ruhanimu, mengajarkan kepadamu tentang Allah, siapa dirimu, siapa Allah, siapa nyawamu, apa sukma, apa jiwamu. Dan jiwamu sudah dibimbing. Laqadah yulaqinu talqina. Hidupnya bersama dengan tanbih. Nabbaha yunabbihu tanbihan. Semua kau bisa pahami. Segala isyarah alam. Tagoyurnya alam. Kau tidak akan tertipu. Ini semua. Kemudian Allah katakan, jelaskan lagi. Kisah di Al-Isra 71 ini. Ada dua kelompok manusia. Ada manusia punya pembimbing. Ada manusia tidak punya pembimbing. Ada manusia yang masuk kelompok banyak tapi celaka. Tadi. Ya. Kemudian kata Allah, "Wa man kana fi hadhil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Wa man kana fi hadhihi, dan barang siapa di alam ini tadi pada saat kamu keluar ruh itu tadi semua a'ma, buta pada Allah dan Rasulullah, maka kamu akan dibangkitkan. Bahkan dalam sebuah hadis baginda Nabi, banyak orang alim ulama, tapi kamu adalah hanya ulama-ulama fasik, ulama-ulama syariat, maka engkau akan dilahirkan dalam keadaan jahil yang paling jahil, seperti kambing berjenggot. Tadi semua, ya. Kamu ngerti siapa kenapa kambing itu berjenggot? Tadi semua. Hei manusia-manusia yang bersandar pada hanya jenggotnya saja. Tadi semua. Siapa kambing itu yang berjenggot itu? Tadi, ya. Man kana fi hadil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabil. Kamu akan, karena kenapa kau jadi al-mal'un? Ingat itu. Kullu nafsin da'ikotun. Itu ada da'ikun sebenarnya. Tapi karena nafsun itu adalah mu'annas, maka Allah menggantinya da'ikotun. Karena da'ikun adalah muzakkar. Kullu nabi, tiap-tiap jiwa akan mencicipi. Dan kamu akan dibangkitkan kembali. Wa qala fiha tuhyaun wa minha tamutun wa minha tukhrajun. Di bumi ini kau dihidupkan. Di bumi ini kau dimatikan. Kalau kau belum rojiun, kau di bumi ini pula kau akan dikembalikan. Tadi semua. Supaya apa? Tadi. Liyaziyah. Supaya Allah membalas baik tadi. Sebagaimana tadi. Yang menangis pada saat dia melihat tadi. Wa qalal insanu malaha yauma idin tuhaddisu akhbaraha
bi anna rabbaka awhalaha yauma idin yasdurun nasu astatan liyuraw. Kamu sudah akan melihat ternyata amalmu sia-sia karena dibuat oleh tubuh bangkai itu yang akan punah, yang akan hancur, yang akan membusuk bersama dengan amal-amalmu itu. Ruhmu berdiri dalam keadaan kurus kering, tidak mengerti kemana dia akan pulang. Disitulah kalian baru akan mengerti. Disitulah kau akan menjerit. Disitulah kau akan menyesal. Tapi sekarang tidak akan menyesal karena ada tubuhmu itu. Kau kesadaran yang sempurna itu akan menyesal pada saat kau sudah lepas. Tapi sudah terlambat. Hari ini sebelum itu waktu itu terjadi. Maka Abah sarankan carilah guru rohani yang bisa membimbingmu yang dengan benar. Tadi semua ya. Tapi guru yang benar. Tadi semua ya. Wa man kana fi hadil amah fa huwa fil akhirati amah wa adallu sabila. Dan kemudian di sini pun sudah diingatkan oleh Syaikhullah sebetulnya. Orang yang buta tadi semua. Adalah tentang dikatakan adalah syu'aul basyirati yushiduka qurbahu minka. Wa ainul basyirati tushiduka adamakal liwujudi. Tuh. Wa haqqul basyirati yushiduka wujudahu. La adamaka wala wujudaka. Ingat itu. Sinar basyirah. Orang yang sudah terbuka mata batinnya. Yang sudah dibukakan mata batinnya. Yang sudah punya guru rohani. Yang tidak lagi yatim jiwamu. Tadi semua. Maka dia akan menyaksikan. Syu'aul basyirati yushiduka qurbahu minka. Membuat menyaksikan kedekatannya dengan Allah. Kemudian adalah wa'ainul basyirati tushiduka adamaka liwujudi. Dan dia mata basyirahnya membuatmu menyaksikan ketiadaanmu. Karena keadaannya Allah itulah ada dalam tiadanya. Tiadanya dalam adanya. Nafi isbat. La ilaha illallah. Siapa yang nafi, siapa munfi, siapa isbat, siapa musbit. Ya. Inilah yang harus dipahami oleh kita. Maka kemudian la ada maka wala wujudaka, bukan lagi karena adanya kamu dan tiadanya kamu. Ya, disinilah tentang bagaimana drama Allah. Allah adanya pada ketiadaannya. Ketiadaannya ada pada adanya. Nah, disinilah yang harus dipahami. Maka Syaikhullah juga ingatkan lagi kepada kita adalah carilah tadi sahabat la tashab malayun hiduka haluhu wala yadulluka Allahi maqaluhu. Ya, janganlah kau jadikan sahabat orang yang keadaannya tidak membangkitkanmu dan perkataannya tidak mengarahkanmu kepada Allah. Tadi semua selalu yang diingatkan mengajak pada kembalilah. Karena kenapa kita harus kembali? Karena segalanya balasan Allah itu adalah di penghujung ada liyazia. Kamu akan mendapatkan balasan dari apa yang kamu lakukan. Maka disinilah kita bersahabat mencari tadi yang dikatakan oleh Allah adalah yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Nah, imam kamu itu yang harus kamu dapatkan hari ini ya. Silahkan di daerah masing-masing. Abah yakin ada guru-guru rohani yang ikhlas tadi ya. Maka dikatakan ada husnul amalu nataizu husnul ahwal wa husnul ahwali minat tahakkuki fi maqamatil inzal. Baiknya amal adalah hasil dari baiknya ahwal, dan baiknya ahwal berasal dari perwujudan pada makom-makom yang ditempatinya, sahabat ya. Kemudian yang harus dipahami lagi oleh kita adalah, maka ingat ya, ada balasan dari Allah tadi yang sebagaimana di dalam Idal Surjati tadi, bahwa yang disebut balasan dari ibadahmu di akhirat sekarang ini adalah akhirat dari kehidupanmu yang lalu, tapi hari ini adalah doa, adalah dunia dari kehidupanmu yang akan datang. Jangan meminta dari amalmu yang kamu lakukan hari ini balasan. Ingat itu, diancam. Misalnya membuka surat Asy-Syura ayat 20 dan Al-Isra ayat 18. Allah mengancam orang-orang menggunakan amal akhirat untuk kesenangannya di dunia, di sini dibalas. Ingat itu. Maka berhentilah berdoa mencari rezeki, berhentilah tahajud untuk itu betul, tapi untuk kehidupanmu yang akan datang.
Maka kalau hari ini kamu sudah mendapatkan duhamu, nikmati. Itulah pemberiannya. Bukan rezekinya, bukan sawahnya, bukan mobilnya. Yang harus kalian pahami. Maka dikatakan, innama ja'ala darul akhirata mahallan li jazai ibadihil mu'minin. Li'anna hadihi dar la tasa'u ma yuridu. Dikatakan ayu tiyahum wali annahu ajalla aqdarahum. Dikatakan sesungguhnya Allah menjadikan negeri akhirat sebagai tempat bagi balasan. Akhirlah tadi semua. Sama aja. Kamu nanam singkong, di akhirlah panen itu. Tinggal panennya bagus atau tidak. Ya. Ad-dunya majratu akhirat. Dunia itu ladang. Nanam. Silakan yang sedang duha. Panennya di sono. Jangan ditunggu-tunggu makanya. Tadi semua. Tahajud. Maqamah mahmudah itu bukan di sini, di sono. Itu pun yang tadi niatnya benar. Yang tadi, yang sholatnya siapa? Tadi semua. Ya. Jadi sungguhnya Allah menjadikan negeri akhirat adalah inna ma ja'ala daru akhirata mahallan li jazai ibadihil mu'minin, adalah menjadikan negeri akhirat sebagai tempat bagi balasan bagi hamba-hambanya yang beriman. Kenapa? Karena li'anna hadhihi dar, karena negeri ini, tubuh ini gitu loh. Ini bukan tempat untuk menikmati kenikmatan untuk saat ini. Li'anna hadhihi dar la tasa'u ma yuridu ayyutiyahum. Dikatakan hanyalah karena negeri ini tidak dapat menampung ya apa yang dikehendaki Allah untuk dirimu saat ini. Maka ini ya, maka jangan sampai kita salah bersahabat ya. Dan jangan sampai kita, yang dikatakan oleh Syekh Thailah tadi adalah karena salah bersahabat kelihatannya banyak, oh bener nih banyak. Ingat ya, tidak. Kalau berdasarkan Al-Quran surat Al-Kahfi justru yang banyak itu. Maka walaqad dara'na li jahannama katsiran. Allah mengatakan itu. Karena kenapa? Karena yang selamat qalila tadi semua ya. Wa man kana fi hadil ama fa huwa fil akhirati ama wa adallu sabila, yang tidak, orang yang golongan kiri yang tidak mampu melihat Allah di sini. Nah, bagaimana yang sudah melihat Allah? Mafhum muhalafahnya, dia tidak akan lagi ada barjah, tidak lagi ada sirat, tidak lagi ada siksa kubur, tidak lagi ada pertanyaan-pertanyaan. Kan dia udah liko di sini. Nih, tapi itu juga harus, kalau Abah uraikan lebih detail lagi nanti ya, itu ada penjelasan lebih jauh lagi. Kemudian dilanjutkan oleh Allah, dikatakan tadi adalah di ayat yang berikutnya adalah setelah manusia itu adalah menjadi al-mal'un, berarti dia celaka, menerima catatan di sebelah kiri. Kenapa? Karena ibadahnya syariat, tubuhnya saja. Itulah yang dikatakan tadi surat Zalzalah tadi semua. Dia menangis, ternyata tubuh itulah si bangkai yang telah menghalangi dia. Itulah ulama mengatakan la hijabaka illa biwujudika. Tiada penghalang dirimu dengan Tuhan kecuali keberadaan dirimu itu. Ya, sahabat. Nah, inilah yang harus dipahami dari awal tentang perjalanan. Marilah menjadi manusia. Siapa manusia itu? Adalah sampai pada titik la haula wala quwata. Yang menjadi insan yang sejati, iman yang sejati, yang sudah tadi. Sesungguhnya kudratnya dikembalikan. Tadi, la hayyun, aku tidak hidup. Yang sebenar-benarnya hidup dan diriku hidupnya Allah. La hayyun la ilmun. Sebenarnya aku ini bodoh pun tidak. Bahkan sama sekali tidak berpengetahuan. Tapi ilmu yang ada pada diriku adalah ilmu Allah. La alimun. Tadi. La hayyun la ilmun la sami'un. Sebenar-benarnya diriku adalah budeg tuli. Tapi aku bisa mendengar pada diriku adalah sungguhnya aku mendengar. Karena samanya Allah, sami'nya Rasulullah, dan pendengarannya insan. Tadi semua ya. Sebenar-benarnya aku tidak ada. La ilaha illallah, la maujudah illallah. Dari sinilah. Kalau kita ingin jangan sampai tubuh ini justru menjadi musuh kepada dirimu. Jadi itulah Allah ingatkan alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Itulah tentang
Ini ayat ini juga. Manusia alhaakumut takasur, berbangga-bangga, terjebak dengan anak. Nah, Abah saya ingatkan tadi. Jangan terlalu kau pikirkan anak dan cucumu itu, karena dia bukan milikmu. Dia ada karena terlahir darimu. Itulah kata Imam Syajili. Kenapa dosa itu dinisbatkan kepada iblis dan setan? Setan tidak bisa membuat kamu dosa. Allah cuma tadi menjadikan wasilah oleh Allah. Seolah-olah dari pintu iblislah negatif itu. Sama saja kamu punya anak. Karena anakmu yang hari ini bukan anakmu yang lalu. Bahkan kamu dengan ibu hari ini bisa jadi anak dari anakmu di kehidupan yang akan datang. Makanya marilah pahami tentang rahasia. Maka tadi jangan jadi ibu mentang-mentang jadi ibu. Oh, upin. Kamu juga upin ke ibumu yang dulu. Nenek mengatakan upin. Sama aja juga. Kamu juga anak. Walaupun kamu nenek. Tapi kamu juga anak dari ibumu. Sama saja. Maka oleh karena itu jangan menunjukkan kekuasaan sebagai orang tua. Sebagai, wah ini tunduklah. Nah itulah nggak beres. Ya. Ingat dan juga setiap orang itu akan berjalan pada Tuhannya masing-masing. Furoda. Maka lihat kata Al-Quran. Mereka pada hari di mana mereka, anak-anakmu, harta-hartamu tidak berguna kepada dirimu. Maka jangan takut. Ya. Jangan kamu merasa bahwa kamu berhak atas mereka. Oh jangan-jangan mereka. Nggak usah. Tadi ya. Maka pengertian ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Mana ahli itu? Hari semua. Hari. Matamu tuh ahlimu tuh. Hidupmu, kudratmu, iradatmu, hayatmu. Ini semuanya tentang dirimu semua. Hari semua ya. Ya kembalikan pada Allah. Maka itulah Allah ingatkan wa man kana fi hadil ama fa huwa fil akhirati ama wa dhallu sabila. Maka akan dibangkitkan kembali dalam keadaan betul-betul sesat tadi semua ya. Bahkan yang buruk dan surat Al-Isra 50 kemarin tadi yang sudah tadi malam Abah bahas, akhirnya kembalinya menjadi batu karena manusia hidupnya seperti batu tadi semua ya. Keras hatinya tadi semua ya. Kemudian di surat ayat 73 Allah berfirman wa in kadu la yaftinunaka anil ladina auhayna ilaika litab tariya alaina ada ghairah. Dikatakan wa in dan sesungguhnya ya. Di sini kata in adalah takhlif ya daripada inna. Kadu mereka hampir saja liyaftinunaka ya. Ada liyaftinunaka ya di sini artikan litab tariya alaina ghairuh, dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu agar kamu membuat yang lain secara bohong kepada kami, dan kalau sudah begitu kata Allah la tatakhudu ya la takhuduka khalila, tentulah mereka mengambil kamu jadi sahabat-sahabat yang setia. Walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila ya. Dan kalau kami tiada memperkuat kamu tadi semua ya. Ada sabbatnaka di sini kan memperkuat kamu adalah laqad kita niscaya kamu akan hampir-hampir arkanu condong ilaihim syai'a kepada mereka adalah kepada mereka kepada. Jadi ini di sini lebih dijelaskan tentang golongan-golongan orang yang tadi ya, yang sebenarnya manusia itu ada kecondongan, tadi bisa ke kiri dan bisa ke kanan ya. Lebih dijelaskan tentang kita lihat di penghujungnya kalau terjadi. Nah inilah yang akhirnya manusia mendapatkan balasan ya. Ya. Di dalam surat Al-Isra 75 idan. Kalau terjadi demikian berarti kamu ikut golongan tadi yang kiri tadi semua ya. Kemudian dikatakan adalah la'adak naka di'fa ya, benar-benar kami akan rasakan kepadamu berlipat
al-hayati wadifa, di dunia dan begitu pula berlipat ganda, ya, al-mamati, sesudah mati, ya, kesulitannya. Dikata summa la tajidu laka alaina nasira, dan kamu tidak dapat mendapatkan seorang penolong pun terhadap kami. Kita akan berhadapan dengan Allah dalam masing-masing sahabat. Jadi ayat ini surat 70, Allah mengisahkan walaqad karramna bani Adam wa hammalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tabdila. Adalah di sini menjelaskan kemudian manusia itu adalah menjadi dua golongan tadi semua. Adalah yauma nad'u kulla unasim bi imamihim, bahwa setiap hari, di hari ketika kami memanggil mereka, aku panggil dengan imamnya. Maka silahkan kamu panggil imamnya. Seperti siapa supirnya yang membawa kamu? Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Paman utia, maka barang siapa yang diberikan kitabahu biyamini, catatan tangan kanannya, berarti dia sudah ketemu guru rohani di dunia, maka dia adalah akan selamat. Faulaika yaqrauna kitabahum wa la yudlamun, maka mereka ini akan membaca kitab itu, ya. Itulah yang Allah juga ingatkan nanti di surat Al-Isra ayat sebelumnya, ya, yang Allah wa kullal insanin alzamnahu ta'ira fi unuqih, dikalungkan pada kelahiran ulang kamu buku yang telah kamu catatkan, yang dalam surat Yasin wa inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, maka dikalungkanlah dalam kelahiran kamu itu kitab buat kamu itu di lehernya seperti kalung tadi semua, dan kamu tidak bisa keluar dari sini. Nah itulah yang juga yang dia menangis waktu tadi di surat Zalzalah tadi sudah bilang, dia melihat amalnya. Oh, dia ternyata al-mal'un. Ternyata dia selama ini bersandar pada tubuh bangkai itu. Maka dia goncang, idza zulzilatil ardu zilzalah wa akhrajatil ardu asqalah. Dia bertanya-tanya wa qala al-insanu malaha. Maka Abah katakan pernah sampaikan dalam kitab Dakoikul Akbar, sampai 40 hari si ruh yang golongan kiri itu dia panik. Dia marah-marah. Ya, maka di daerah saya tahlilan tiganya itu 47 mereka nggak ada yang mau makan dagingnya. Karena bagi mereka yang ngerti, yang melihat secara basyirah, itu walaupun si arwah itu tidak mampu berbuat apa-apa, tapi dia betul-betul dia acak-acak sayurannya, apanya semua di rumah itu. Kan dia nggak ridho, Pak. Orang yang mati dibunuh dan bunuh diri, itu dia sampai hari ini pun dia akan berada di situ. Ya. Karena kamu tidak puas, karena kamu dalam keadaan terpaksa. Ingat, mati dalam keadaan terpaksa itu. Itulah mati itu tidak boleh terpaksa, ya, atau dipaksa, ya. Maka rindukanlah kematian, karena kematian berjumpa dengan Zat yang Maha Agung. Maka Abah selalu berkata, kalau hari ini Abah dikasih uang $1 juta atau mati kembali pada Allah, aku lebih milih kembali pada Allah hari ini, saat ini juga, ya. Kalau kalian dibandingkan satu emas adalah satu pulau Jawa atau mati, Abah tetap pilih mati. Jadi semua, ya. Karena kalian takut dengan mati, karena kalian nggak ngerti konsep mati, karena kalian juga tidak paham apa yang bisa kalian lihat di sebalik rahasia itu. Buat kiai-kiai ustadz yang masih mengkaji, tadi saya coba baca Dakoikul Akbar, walaupun itu tidak sepertinya seperti itu. Itulah terkadang coret kitab itu khobar. Khobar itu realitanya. Bagi orang-orang yang terbuka mata batinnya tidak sedemikian. Karena dia juga menyadur dari gurunya kila, kama kola, begitu. Tapi ternyata setelah la raiba fihi hudalil muttaqin, kau menyaksikan sendiri barjah itu, menyaksikan sendiri siksa kubur itu, ternyata tidak seperti yang mereka gambarkan dalam prakteknya. Tidak usah kalian takut dengan itu, hanya kehidupan kalian di dunia ini yang berat saja sesungguhnya. Itu pun bukan untuk menyiksa, untuk mendidik kamu supaya jangan sampai kamu melakukan hal yang sama di kehidupan yang akan datang. Itu saja, karena kembali karena sayangnya Allah kepada kita. Maka sampai 40 hari baru ruh itu sadar bahwa dia sudah mati. Dia tidak bisa menerima. Maka kalau di daerah saya
Tidak boleh orang sampai 40 harinya melempar air lewat jendela dan lain sebagainya. Ya memang kenyataannya begitu. Dalam dikisahkan dalam ada beberapa hadis bahwa sesungguhnya si arwah itu akan datang ke rumahnya setiap hari Jumat. Nah itu bahasanya. Tadi semua. Ya tadi dia mengharapkan doa daripada keluarganya. Bahkan lihat dalam ayat Al-Quran. Mereka arwah itu bahagia pada saat kamu itu sudah berjalan menuju Allah. Jadi gak usah pikirkan juga orang-orang yang sudah meninggal itu. Karena sesungguhnya tergantung kamu yang hidup sekarang. Kamulah sebagai adalah tahanan di dunia untuk membawa dia pulang pada Allah juga. Sebenarnya kalau ngerti konsepnya begitu. Kan kalian suka biasanya baca ngaji Yasin setiap malam Jumat. Karena ada keterangan hadis bahwa para keruhun-keruhun kalian datang pada setiap Kamis malam. Ada ronghok di jendela katanya gitu. Dia mengharap sampai subuh datang. Nah itu kan kisah syariatnya. Hakikatnya tidak demikian. Tapi pada dasarnya adalah mendoakan orang-orang yang sudah meninggal adalah dengan cara apa? Berbuat baiklah kamu yang masih hidup. Begitu. Doa yang paling baik itu berbuat. Gitu tadi semua. Kalian anak-anaknya sayang pada orang tua yang sudah meninggal. Jadilah kamu ada karena tubuhmu adalah ibumu dan bapakmu juga. Maka walaupun kamu hayu ya Allah berikan ibunya, tapi badan kamu ya nggak begitu ya, sama saja tadi semua ya. Maka disitulah sahabat, maka lain dengan orang yang sudah ruhnya udah keluar. Maka lihat bagaimana Imam Ghazali menyiapkan kafannya sendiri dari mulai hari Jumat ya, hari semua ya. Karena 40 hari ruhmu sudah tahu kapan kamu akan keluar, dari 40 hari, 7 hari, bahkan dari 6 bulan. 6 bulan, 3 bulan, 40 hari. Maka kamu harus betul-betul mengerti bagaimana sesungguhnya kapan adalah ada khobar. Karena selalu tubuh ini memberikan kabar akan keluarnya ruh dari dirimu. Akan pamitan, seolah-olah begitu. Maka Abah sudah ajarkan adalah dari mulai pergerakan dari sakit tulang sulbimu, naiklah ke tulang punggungmu itu tadi semua ya, sampailah di umunan kamu itu tanyanya bahwa kamu siap-siap 40 hari lagi, itu saja. Maka disitulah perbaiki bagaimana mempersiapkan kematian di 40 hari tadi semua ya. Tadi karena banyak orang yang kematiannya tidak lagi persiapkan, tahu-tahu mati saja gitu kan tadi semua ya. Nah, kemudian tapi bagi orang yang sadar tidak begitu tadi semua ya. Maka jadi kemudian dari 7 hari dia akan keluar dari matamu tadi semua ya, dari mulutmu tadi semua. Engkau bisa melihat apakah engkau ini pantas pulang, apakah engkau adalah sudah tadi kata Allah dalam surah yauman nad'u kulla unasim bi imamihim paman utiya kitabahu biyamini. Apakah kamu sudah siap menerima catatan kanan? Kalau kamu yang mati adalah sebagai jasad, berarti al-mal'un. Matimu sebagai binatang. Sama saja dengan binatang. Walaupun kau ulama. Tadi semua. Ya, kiai, diagungkan oleh manusia. Jenderal, pemimpin. Tapi kalau kamu manusia jasad, ada al-mal'un. Tadi semua. Karena kau itu sebagai martabat tubuhmu itu. Tadi semua. Tetapi pada saat kau ada manusia ruh, maka pada saat ruhmu sudah keluar, maka sesungguhnya tidak usah nunggu berhari-hari di lingkunganmu. Tadi semua, ya. Karena dia bahkan sudah menyambutnya 40 hari sebelum. Kan makanya baginda Nabi bersabda, sesungguhnya tiap-tiap kematian orang 40 hari sudah mati. Itu maksudnya. Artinya bahwa 40 hari itu engkau diberikan tanda, tapi herannya kamu tuh nggak bisa menceritakan ke orang. Itu saja patokannya. Kenapa kamu nggak bisa menceritakan ke orang? Karena kalammu sudah dikunci sebenarnya. Padahal kamu menyaksikannya sebenarnya. Dan kemudian juga pada sebelum kematian 7 hari adalah akan keluar ada dari matamu adalah cahaya. Dan disitulah ada kayak seperti layar. Kau akan melihat dirimu. Seperti wujud apa dirimu itu. Dan itulah kabar gembira ataupun kabar duka yang datang pada dirimu. Muncullah pada 3 hari. Dia keluar dari mulutmu. Muncullah pada 1 hari keluar dari pusarmu. Nah pada pusarmu itulah
Berarti kamu sudah menyiapkan diri. Kalau perlu mandi dulu. Kalau kamu masih punya daya untuk mandi. Maka tidak sedikit ya, kisah ulama yang soleh, yang arif. Ya, yang arif. Kalau yang nggak arif mah enggak. Gitu. Mereka menyiapkan diri kayak Imam Ghazali. Maaf, kayak kakek saya. Dia mengatakan nanti jam 11. Gitu. Aduh. Jamnya sudah tentukan oleh dia. Nanti jam 11. Hari semua. Ya. Dan dia berpegang tadi semua, dan dia dari ruhnya, dari kaki terus dia ke bawah nih sampai sini nih, katanya udah dengkul masih ngobrol tuh tadi semua. Karena kematian itu bukan sesuatu yang aneh. Sama saja kamu nyabut SIM card dari HP, cabut gitu. Untuk di mana? Nanti dimasukin lagi ke HP yang baru. Tadi semua. Cuma semudah itu. Tinggal nanti selama hidup kamu manusia, casingnya kamu pikirkan apa SIM cardnya gitu kan tadi. Padahal inilah yang harus dipahami oleh kita tentang sahabat. Itu saja barangkali yang bisa Abah sampaikan. Mari kita lihat dari hikam, banyak hal yang bisa kita ambil tentang kebutaan. Itu adalah tadi ya, dengan su'aul basyirati yushiduka kurbahu minka, adalah wa'inul basyirati tushiduka adama kali wujudi. Kemudian wahakul basyirati yushiduka wujudahu la adamaka wala wujudaka. Tadi semua ya. Ini adalah kebutaan, karena tadi man kana fi hadil ama fahuwa fil akhirati ama. Dia berilmu tapi tidak bercahaya. Maka ilmunya itu menjadi barsiso. Ilmunya mencelakakan banyak orang. Ilmunya dijual ke sana kemari. Tadi semua. Itulah karena kebutaan tadi semua. Tapi sebaliknya wa ainul basyirah itu syiruka adama kali wujudi. Dengan ainul basyirah dia akan menyaksikan ketiadaan wujudnya. Yang ada hanya tadi. Dia sudah la hayyun la ilmun la sami'un la basirun la qadirun la muridun la mutakalimun la mawjudun bihaqillallah. Dia sudah wahdaniyat fil af'al, wahdaniyat fil sifat, wahdaniyat fil asma, wahdaniyat fil zat. Dia sudah mengerti tubuhnya fil Allah, hatinya asma Allah, ruhnya sifat Allah. Sirnya adalah zat Allah. Maka dia bisa mengembalikan baju pada kain, kain kepada benang, benang kepada kapas, kapas kepada kosong. Dia sudah balikan. Af'al kepada asma, asma pada sifat, sifat kepada zat. Kembalikan syariat kepada tarekat, tarekat pada hakikat, hakikat pada ma'rifat. Oh, mudah semuanya. Mulki malakut jabarut lahut dengan helaan nafas tadi semua. Terus dia mengatur nafas. Maka inilah nafas itu adalah sangat penting kepadamu. Dari hari ini hidupkan nafasmu. Ada nufus pada jantungmu. Disinilah. Sesungguhnya ruhmu tidak dalam tubuhmu. Kita diliputi oleh ruh. Kita itu sendiri. Ingat, ruh itu tidak ada dalam tubuh. Maka hanya orang menyebutkan hulul, itihad, itu kan bodoh saja. Tadi semua. Kita ini hidup dan mati saja sebetulnya. Keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk. Maka nafas yang terakhir, maka itulah yang merupakan napas penghabisan. Tergantung di situ kamu. Sebagai manusia jasad, ataukah almarhum, atau al-mal'un. Pada martabat binatang, atau pada martabat tadi, insan. Tadi semua, keluarnya. Maka inilah tentang nafas, anfas, tanafas, dan juga tentang adalah otak, kesadaran yang ada pada dirimu. Itulah sesungguhnya tentang beradanya 4 gelombang di sini. Theta, alfa, beta, tadi semua, gamma, tadi semua. Maka kamu kenali tentang gelombang theta dan gelombang beta. Ada di antaranya ada gelombang alfa. Semuanya hanya tentang itu, sahabat. Tadi semuanya. Tadi, maka disitulah nafas itu harus kita rasakan dari sekarang. Jadi kalian dengan dikir nafas tidak akan lupa. Kalau dikir la ilaha illallah, itu mah hanya bisa kamu lakukan di tempat-tempat tertentu. Tapi nafas dimanapun. Bahkan tidur pun kamu sadar nafas. Pada saat tidur pun kamu sholat. Pada tidur pun sholat. Itulah Nabi bersahabat. Naumul alimi khairun min ibadati jahili. Tidurnya orang berilmu lebih baik daripada ibadahnya orang jahil. Tadi semua ya. Orang sholat aja dia tidur. Tapi orang yang sudah hatinya bangun, tidur aja sholat. Nah itu sahabat.
Itulah sholatul daim, sholatul wusta. Ya, walaupun dia sudah nggak bisa sholat maktubah dengan jasadnya, dia tetap sholat. Itulah yang dikatakan oleh Nabi, mereka sholat di kuburnya, sebagaimana mereka sholat di rumahnya. Artinya, hidupnya itu begitu keluar dalam kesadaran. Hidup yang sadar. Hidup yang sadar, dia akan tahu kemana pulang. Nah, tadi semua. Coba begitu kamu keluar dari tubuh, kamu mabok. Sama saja kayak orang gila begitu keluar dari rumah, bingung deh, di mana rumah saya? Dia bilang, siapa kamu? Saya nggak tahu siapa nama saya. Itu kayak orang kehilangan kesadaran. Coba orang yang kehilangan kesadaran. Itulah Allah sudah dohirkan hal yang demikian dalam kehidupan. Sebetulnya adalah pelajaran kepada kita semua. Ya sahabat. Sehat semua. Marilah kita terus belajar. Tadi semua. Maka saran Abah buat sahabat-sahabat dimanapun berada. Ya, carilah guru rohani. Tadi semua. Ayah rohani. Karena kamu akan pulang bersamanya. Tadi semua, ya, akan kembali kepada Allah itu tadi, karena setiap orang itu ada pemimpin tadi semua, ya, yang dilihat dalam kitab Daqaiqul Akbar, mereka semua membawa bendera masing-masing. Silahkan, ya, tadi semua, kalau bisa ada cari guru yang sudah tidak lagi mengaku dirinya sebagai guru aja tadi semua, ya susah lah Abah ngomongnya, ya. Silakan, itu terserah panjenengan. Abah hanya menyampaikan saja apa clue-nya, sisanya adalah terserah panjenengan semua. Sehat dimanapun, tetap optimis, tetap baik tadi semua, ya. Islam itu bukan tentang untuk menakut-nakuti kehidupan, karena hidup ini terlalu indah, Tuhan itu terlalu baik tadi semua. Maka selalulah mari kita di penghujungnya, marilah kita berprasangka baik pada Allah. Tapi jangan sampai kita berprasangka baik pada Allah hanya taumah. Karena banyak orang sekarang, udahlah, saya udah nggak ngerti caranya gimana, nanti terserah Allah. Allah terserah kamu sekarang. Ingat itu, ya. Nah, itulah kata Abah, dunia ini bagi Abah saya itu sudah surga. Betul-betul Mbak Nurisa itu surga. Saya nggak usah mikirin gamis, berapa biji belasan gamis selama Ramadan datang. Saya nggak usah mikirin kokok datang. Saya nggak usah mikirin daging datang. Nggak usah mikirin duit datang. Udah hidup di alam kuantum ya, Abah ya. Udah. Karena kita ini sudah lagi bukan lagi menggunakan fisik untuk menarik sesuatu. Pikiran cukup. Cuma pikirannya tadi hanya pikiran, kan tadi ada pikiran yang masih ada dirinya dengan nafsu. Itu namanya bukan berpikir, tapi banyak pikiran. Kan ada manusia itu banyak pikiran, punya dikit duit, punya hutang, pikiran. terus sambil duduk aja dia itu bisa, kalau dibikin judul bisa ratusan judul itu. Duduk kelayang sini, kelayang ke sono, kelayang ke sono, kelayang ke sono. Ada yang mikir gimana saya kalau punya bini muda gini, bayang tadi semua, wah direka-reka itu. Ada lagi gimana saya kalau pinjam ke bank, saya bikin dagang modal gitu. Diam itu, dia nggak diam itu. Pikirannya kayak seperti ini ya, di jalan tol mobil lalu lalang. Tadi semua. Akhirnya kalau kata Abah itu seperti suara klakson di terminal. Dalam pikiran kita itu. Maka akhirnya dia hilang kesadaran. Nggak jelas lagi suara mana yang dia dengar. Tapi suara yang paling dalam yang ada pada jiwanya dia tidak mau dengar. Maka disitulah sebetulnya jangan banyak pikiran. Berpikirlah. Jangan banyak pikiran. Nah, beda. Nanti pada saat kita sudah kosong, itu yang dikatakan oleh Syaikhul adalah Syu'aul Basyirah. Tadi. Yushiduka kurbahu minka. Syu'aul Basyirah itu adalah pikiran yang sudah jernih. Yang Bapak tidak banyak berpikir. Pada saat Bapak ingin melihat danau yang Bapak kolam Bapak yang dasarnya selama masih diaduk-aduk, bisa kelihatan dasarnya nggak? Nggak. Nah inilah manusia nggak menemukan jati dirinya karena danau kedalaman kolbunya diaduk-aduk terus dengan pikirannya.
Dan juga akhirnya kenapa banyak manusia tidak mengerti rahasia cahaya langit. Padahal bagi Abah saya tuh sekarang ini saya bisa menyaksikan sampai 7 lapis ke dalam bawah tanah, saya bisa menyaksikan 7 lapis ke atas. Karena semuanya terpantul pada danau jernih pada hati, cermin hati. Pada saat kolam begitu jernih, apakah bulan memantul di atas kolam itu? Iya. Mantul. Berarti cahaya rahasia langit bisa dicuri karena memantul pada cermin kolbu kita. Maka kita ngerti. Maka Abah kadang-kadang tahu kapan mau tsunami, kapan mau ini. Pun kelihatan semua. Anginnya ngomong, airnya ngomong, apinya ngomong. Karena tubuh ini pun dari narun, hawaun, maun, turab. Air itu adalah sebagai makmum dan air di tubuh Abah adalah sebagai imam. Maka dia ngomong. Semua. Makanya syaratnya itu bukan maka itulah kenapa baginda Nabi itu dikatakan ummi. Maka dengan Allah itu bukan pinter. Kita pun bodoh pun jangan. Karena ngaku bodoh itu udah sombong. Orang bodoh itu merasa punya ilmu walaupun sedih. Itu masih sombong. Dengan Allah pun bodoh pun masih sombong. Maka kita pun bodoh pun enggak. Tuh, apalagi pinter. Itu bodoh-bodoh acan, cek bahasa. Tak kolot balik lah. Itu tuh pinter kolot teh. Harus merasa kosong ya, Mbak, harus kosong. Tadi, karena selama mengaku bodoh berarti masih ada air itu. Iya. Inilah tadi semua. Nah itulah maka bahayanya hijab nurani. Saya kan gus, saya kan ulama, itulah bodoh itu. Dia tidak akan pernah menemukan kejernihan ilmu Allah. Orang yang semacam itu. Abah, aku mau nanya, gimana cara nikah secara batin, nikah batin, Abah? Ya, kalau bahasa Abah nikah batin itu adalah sebetulnya mengawinkan adalah antara jasad dan ruh itu. Yeah. Dengan Fatihah dan kulhu sebetulnya. Maka sebetulnya Allah menyuruh dalam Al-Quran, wa id qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Sebetulnya di dunia ini bisa menemukan jannah. Asal mengawinkan tadi. Wa idkulna ya adamuskun anta zauj itu pasangan. Kawinkan dohir dan batin. Makanya ada amaliyah kalau malam itu menengkuk lidah, merapatkan gigi. Itu sebetulnya adalah seperti tasjidnya lapad Muhammad dengan tasjidnya lapad Allah. Kawinkan. Tasjidnya lapad Muhammad begini. Tasjidnya lapad Allah begini. Dohir dan batin itu seperti ini sebetulnya, Pak. Seperti shin ketemu shin. Kan tasjid itu kata kayak shin. Maka itulah mengawinkan. Nah itu. Nah, bagaimana prakteknya? Tadi ada 7 amaliyah yang Abah sudah ajarkan. Dari mulai jadikan tubuh Fatihah, jadikan hati ini love, cinta. Maka belahan dada ini adalah merupakan di tengah-tengahnya kata Allah di dalam Al-Quran itu adalah apa namanya hafidu ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah sholat yang di tengah-tengah di dada sini semua ya. Jadi cara mengawinkannya itu adalah mematikan diri yang dohir, kawinlah dia. Maka sering mengawinkan. Nah, maka termasuk juga maaf ya kebahagiaan rumah tangga. Maka Abah boleh simpulkan rumah tangga yang ekonominya acak-acakan itu pasti kurang bersetubuh. Sebenarnya. Iya. Makanya sebetulnya kenapa kiai-kiai yang rajin bersetubuh ekonominya juga sukses sebetulnya. Dan susahnya perempuan kita, istri-istri kita ini malas bersetubuh. Abah boleh simpulkan. Karena tadi, bisakah nyala lampu ini tanpa ada satu kabel hilang? Sementara tubuh kita dan istri kita itu adalah ibaratkan setrum dan massa. Makanya semuanya itu bagi Allah itu tentang mengawinkan, menyatukan tadi semua. Maka Bapak ke sini naik apa? Naik mobil. Kalau seandainya akinya plus semua bisa ke sini nggak? Nah itu. Tadi so.
Yang naik motor misalnya min semua, masa nggak bakal berangkat juga. Motor nggak bisa apa-apa tanpa aki itu. Tadi semua. Jadi inilah yang Tuhan ajarkan wa ikulna ya ada muskun tentang ngawinkan. Diri dohir dan diri batin. Nah, dalam syariatnya adalah bagaimana laki-laki itu, maka kata Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan litaskunu ilaiha. Wa ja'alna bainakum mawaddah wa rahmah. Disuruh oleh Allah itu bersetubuh, satukan. Dohiron wa batinan. Istrimu adalah Muhammadur Rasulullah dan kamu adalah la ilaha, satukan dalam rasa la ilaha illallah Muhammadur, itulah syahadat sebetulnya. Pada saat laki-laki dan perempuan itu bersetubuh, sesungguhnya menyatukan rasa. Menyatukan rasa. Makanya tadi kadang-kadang binimu itu hilang biji hitam matanya, gitu kan tadi. Tadi semua. Jadi kalau banyak sekarang rumah tangga ke sini, ibu-ibu pasangan biasanya Kang, bah ekonomi sebenarnya, ibu nggak suka ditumpakin ya? Iya kata suaminya, doa iya ini penyebabnya ini. Udah nggak usah nanya dulu, ma abah, tumpakin aja dulu. Kalau hubungan badan itu sudah gagal, Mbak Nuri, disitulah bagaimanapun berjuangnya kita susah. Karena ini satu kutub, ini satu kutub. Maka Tuhan mengatakan wa idkulna ya, kawinkan dengan mereka batin. Tapi secara syariatnya adalah kita kan ada laki-laki, ada perempuan. Kita punya suami sok aja kan bapak jajal ngobrol nanti pulang dari sini sama istri. Bu, ini kata abah, mulai malam ini kita harus banyak bersetubuh. Bandingkan dengan bulan lalu dan mulai sekarang kalau perlu bersetubuh. Sehari kayak makan obat 3 kali. Ya, kalau aku mau nanya nih, apa sih rahasia di titik ba itu, Abah? Bisa tolong dijelaskan lebih detailnya? Karena kan Al-Quran itu kalau diperas kan jadi Al-Fatihah ya, Al-Fatihah diperas jadi Bismillah dan Bismillah diperas jadi ba dan titik sampai di titik ba itu. Coba Abah silakan dijelaskan. Kan tadi barusan Abah jelaskan kenapa untuk sampai kepada apapun harus bersetubuh. Titik ba itu titik pertemuan. Makanya tadi hidup ini tentang Hawa dan Ad. Maaf, ini titik ba ini. Titik ba. Hawa sama Ad, alif sama ba. Ini kan ba. Ba itu sebenarnya alif sebetulnya. Alif bengkung itu namanya ba. Makanya sebetulnya adalah titik ba itu juga hakikatnya sama. Itulah kenapa manusia itu harus yang sendiri harus kawinkan diri dohir dan diri batin. Tapi yang punya suami istri harus sering itulah. Ketemu di lubang itulah hakikat titik ba. Lubang yang ditiir. Gitu. Kalau di Jawa mah disebut gotoloco. Sama sebetulnya hakikat ilmu kun fayakun. Maka jangan aneh sekarang suka disalahgunakan. Maaf ya, kayak di daerah gunung tertentu ada ritual harus bersetubuh. Tuh. Kenapa ritual itu berjalan sampai puluhan tahun kalau nggak ada hasilnya? Karena bayangkan dengan cara yang nggak benar aja bisa sukses sebenarnya. Apalagi dengan cara yang benar. Karena saya menemukan tempat daerah-daerah yang melakukan ritual adalah untuk mendohirkan titik ba dengan bersetubuh itu adalah banyak. Pernah dengar kayak gitu, Mas? Sering ada tempat ritual bersetubuh untuk mereka yang melakukan istilah pesugihan, ya, ingin awet muda, ingin sukses jadi politikus, ingin apa? Bayangkan dengan cara yang salah saja alam itu merespon, apalagi dengan cara yang benar, sama istri. Nah, itulah sebetulnya hakikat Tuhan. Teorinya tentang titik ba, tapi prakteknya kan itu.
Wa idqulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah itu. Kawinkan. Itu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan itu satu. Karena hakikat Tuhan itu wahada yuwahidu tauhidan menyatukan. Maka di dunia ini semuanya hasil tauhid. Lampu ini nyala karena tauhid. Bapak naik mobil ke sini karena tauhid. Dimana antara negatif dan positif menyatu, bekerja sama. Bapak punya anak pun karena tauhid. Ini kan semua yang hadir di sini itu bukan hasil perkosaan kan? Dan pasti hasil cinta. Hasil penyatu. Nah, meja dan tukang meja pun ini hasil karya cinta tukang meja, tukang kursi, tukang meja, semua. Apapun di dunia ini hasil cinta sebetulnya. Maka setiap orang yang menciptakan sesuatu bangga dengan ciptaannya sendiri. Nah, apalagi Tuhan yang maha zat, khalik dan makhluk itu. Al-khalik wal makhluk wahid. Itu pun akan disatukan. Mahabbah, cinta. Makanya muwajahah, mupatahah, mujalasah, mujahadah, musyahadah, mukasyafah, ma'rifah, mahabbah. Itu penghujung cinta. Jadi caranya untuk sampai ke tingkat mahabbah itu gimana, Abah? Ya tadi dari awalnya adalah dengan muwajah. Muwajah itu kan selalu bahasa ini wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Tapi muwajah itu adalah sebetulnya adalah hakikatnya adalah kenapa harus itu munajat. Munajat itu adalah tubadil. Supaya bisa berperan antara wayang dan dalang. Diawali dengan muwajah. Barulah setelah muwajah, mufatahah. Mufatahah itu menjadikan tubuh kita ini fatihah. Setelah mufatihah, mujalasah. Duduk. Maka biasakan duduk yang sudah Abah ajarkan. Apakah sebelum tidur dan bangun tidur. Duduk mujalasah. Tadi semua. Setelah itu mujahadah. Karena tanpa perusahaan yang sungguh-sungguh dengan niat yang kuat, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu, mujahadah. Di situ. Setelah mujahadah, ibaratkan menggedor adalah batok kelapa sehingga terbukalah kelapa, maka mulai musyahadah, menyaksikan. Setelah musyahadah masuk ke dalam daging kelapa tadi, maka akan mukasyafah, menyaksikan ternyata di sebalik daging kelapa yang putih itu ada minyak yang tersembunyi. Sampailah di penghujungnya adalah mahabbah. Mahabbah itu adalah setelah menyaksikan kalau seandainya kalau ibaratkan kelapa, bagaimana sabut kelapa dibuka, masuk batok kelapa dipecahkan, masuklah daging kelapa masuk, jadilah minyak kelapa, sampailah dipakai, digunakan, disebut jalan terah. Nah, disitulah kita akan jalan terah itu adalah mahabbah itu akan. Makanya selalu ilahi anta maksudi. Nah, itulah setiap melakukan perjalanan kita kepada apapun tujuannya adalah mahabbah. Makanya kalau sudah cinta, ya, kalau udah cinta nggak ada lagi syarat harus. Maka sekarang ini bagi Abah pribadi, jujur aja, bagi Abah pribadi, dengan hubungan dengan Allah itu bukan karena surganya, bukan karena nerakanya, bukan karena rizki, bukan karena apa. Maka Abah sering berkata hari ini, malam ini, detik ini, saat ini, kalau kata Allah Abah saya tuh, kamu mau pilih mati, ataukah kamu saya kasih uang 1 triliun euro, saya pilih mati. Karena sudah tidak nilainya lagi Tuhan. Sudah terlalu indah. Itu kalau sudah mahabbah. Makanya orang mencinta suka dikatakan love is blind. Cinta itu buta. Kadang-kadang anak kita yang mencintai pasangannya. Kadang-kadang kita kan pakai logika. Maka ada lagu cinta berlogika. Gitu kan tadi semua. Tapi kalau sudah cinta hilang logika. Maka disebut cinta itu buta. Makanya bahasa kalau cinta sudah melekat, tai kotok asa coklat.
Tapi kalau sudah benci coklat, rasa tai kotor. Maka manusia itu bukan tentang baik dan buruk ujung-ujung. Tentang bagaimana kita mencintai. Pada saat kita mencintai orang, maka 99% kesalahannya tertutup dengan cinta. Tadi, love is blind. Karena orang mencinta itu buta. Dan inilah tujuan Tuhan kepada kita. Sehingga kita tidak lagi mengukur Tuhan itu memberi atau tidak memberi. Memberikan sakit atau memberikan sembuh. Aku nggak peduli. Kau berikan sakit atau sembuh. I love you, my God. Kau berikan aku harta atau kau cabut harta. I don't care. I love you, my God. Engkau terlalu indah untuk dibanding-bandingkan dengan apa. Nah, itu kalau udah sampai di situ sebetulnya udah selesai perjalanan hidup. Bukan karena sesuatu. Bukan karena ingin bukan karena takut bukan. Nah, Abbas insya Allah sudah di situ. Ada lagi Abah yang mau aku tanyakan, bagaimana caranya untuk supaya kesadaran kita tuh mencapai sidratul muntaha, kesadaran yang tertinggi. Ya. Ya. Ya itu kan tujuan dan itu proses. Tidak mungkin kita satu kehidupan bisa sampai kepada Sidroh Al-Muntaha. Karena kisah Rasul yang sampai dalam bahasa Sidroh Al-Muntaha itu hanya dilakukan oleh Nabi Muhammad. Dan umatnya hari ini. Maka orang nggak percaya kalau hari ini Abah bisa lebih hebat dari Nabi-Nabi Bani Israel. Nah, itu. Karena kita umat Muhammad. Dan dari Adam sampai Muhammad itu adalah sebuah proses belajar. Maka itulah tentang kisah Ayub yang bebas dari penyakit kulit. Itu sebelum jadi Muhammad itu. Itu Yakub yang bebas dari penyakit buta. Yusuf yang terpenjara. Yunus yang dimakan ikan. Ibrahim yang dibakar api. Adam bersama dengan iblis. Musa dengan Fir'aun. Itu sebetulnya adalah proses belajar untuk sampai kepada Sidroh Al-Muntaha. Maka itulah dikisahkan penghujung perjalanan tiap manusia itu adalah harus jadi melahirkan Muhammad. Nah, Nabi kita Ahmad adalah akhirnya melahirkan dirinya sebagai Muhammad. Muhammad itu adalah sifat. Jadi Abah, Ahmad itu nama Allah yang batin ya Abah? Ya, Ahmad juga termasuk nama batin. Kan ada Ahad, Ahmad, Muhammad, Al-Mahdi. Ahad Zatullah, Ahmad Ruhullah. Tadi. Pada saat permen sugus itu pada diri Adam, dohirnya Adam, batinnya Muhammad. Tapi dohirnya Muhammad pada batinnya Adam itu, dohirnya Muhammad, di dalamnya lagi batinnya Allah. Ahad di dalam Ahmad. Ahmad di dalam Muhammad. Wujudlah pada afalnya, pada Al-Mahdi yang disebut dengan insan, manusia. Jadi Sidroh Al-Muntaha itu sebuah proses. Maka di dalam Al-Quran dikisahkan tentang bagaimana Nabi Muhammad bertemu, bukan Al-Quran, dalam sebuah hadis dikisahkan tentang Nabi Muhammad naik dari langit pertama, masuk ke langit kedua, masuk langit ketiga, masuk langit keempat, masuk langit kelima, masuk langit keenam, masuk langit ketujuh. Itulah mengupgrade. Nah, kita pun sama. Bagaimana cara mengupgrade kita tadi? Jangan sampai kata Abah juga. Ayam saja berubah. Upgrade. Duren saja mengupgrade. Alat komunikasi mengupgrade. Dulu minum itu nggak pakai botol kayak begini, Pak. Tadi semua pakai bambu. Zaman saya pakai gayung, pakai bambu, pakai batok, pakai berenuk. Tahu berenuk, Pak? Wah, sekarang pakai upgrade. Air aja tempatnya di upgrade. Manusia ini nggak mau upgrade. Sekarang korek aja upgrade. Dulu kakek saya kalau mau ngerokok itu pakai kaung. Kalau nggak batu. Oh, udah saya ngalamin, Pak. Di tempat saya itu untuk menciptakan api itu, kakek itu kalau merokok itu dia daun kaung, kulit kaung itu yang bulunya, kemudian dia ngambil batu
hidup gua diketrekin tuh. Cek. Oh, ini udah korek upgrade. Ini manusianya ini nggak upgrade. Ini saya yang jadi bingung. Dan kita orang Islam yang nggak mengupgrade diri. Hilang kesadaran. Akhirnya hilang kebahagiaannya. Ya di dunia ini menjadikan miskin. Miskin hartanya, miskin keyakinannya, miskin hubungan dengan Tuhannya, miskin kebahagiaannya. Dan itulah kata Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sempit itu Banu. Iya. Jadi intinya untuk mengupgrade kesadaran kita harus mematikan diri sebelum mati ya, Bah Ya, ya. dan itu proses perjuangan tadi kan. Ya. Dari mupataha, dari muwajahah, mupataha, mujalasah, mujahadah, musyahadah, mukasyafah, ma'rifah, mahabbah. Proses panjang. Dari nafsul amaroh, lawamah, mulhimah, mutmainnah, rodiyah, mardiyah, kamil. Naik dari kesadaran Adam, naik kesadaran Isa. Maka tidak mungkin kita ini bisa kepada Sidroh Al-Muntaha sebelum dari kesadaran Adam yang banyak mengeluh, banyak protes, tidak bersyukur, kepoan, sedikit-sedikit ngadu, itu sifat Adam sebetulnya. Itu harus dirubah kepada sifat Isa. Senang mulai belajar memberi. Belajar memberi saja. Makanya alladzina yunfikun itu disebut kesadaran naik dari kesadaran Adam ke kesadaran Yahya. Setelah situ jangan diam di situ, naik lagi kesadarannya. Karena tidak mungkin orang itu bisa sabar tanpa dilatih, Banur. Tidak mungkin orang itu bisa menjadi pemurah tanpa dilatih. Tetap kalau jiwa pelit. Dan itulah berbagi itu adalah untuk kita belajar untuk terus menaikkan kesadaran. Maka tadi dari kesadaran ini naik kesadaran Yusuf siap berkorban. Maka kisah Yusuf kan, karena gara-gara dia siap berkorban itulah dia dibuih. Padahal yang salah Julaiho. Ketahuan salahnya di mana? Sobekannya di belakang. Tapi Yusuf dia berkata kepada suami Julaiho, aku yang salah. Dia mengambil tanggung jawab yang sebetulnya bukan tanggung jawab dia. Yang bahasa Banuri itu, aku sudah berbuat baik gini. Tapi dimanfaatkan orang dan lain sebagainya. Itu sebetulnya termasuk bagian daripada jiwa Yusuf yang harus kita tumbuhkan. Siap berkorban demi orang lain. Aku yang membeli, aku yang ini. Tapi sekarang dimanfaatin orang lain. Bagi orang yang sudah mengerti, legawa akan lepaskan. Itulah kesadaran itu. Barulah sampai kepada kesadaran Idris. Idris itu lapis keempat. Disebut nafsul mutmainnah. Maka orang itulah sampai di situ udah surga sebagai Banuri. Maka Idris itu dikata darosa, madrasah yang sudah belajar. Sudah belajar dari Adam naik kepada Yahya, naik kepada Yusuf, masuklah pada kesadaran Idris. Maka dikisahkan Idris udah ada di orang yang jiwanya sudah mutmainnah. Sekarang pun udah sorga. Kan kata Allah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Allah menyebutnya nafs. Irji'i ila rabbiki radiyatan dia. Fadhuli fi ibadi wadhuli. Tuh sekarang.